Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yaitu dalam penentuan harga pokok variabel. Jadi nanti di sini saya menjelaskan metode yang dipakai dalam penentuan harga pokok, yaitu ada variable costing dan juga ada full costing. Tapi nanti kayaknya full costing dulu ya. Untuk penentuan harga pokok produk yang konvensional sebagaimana telah dibahas dalam akuntansi biaya. Jadi ini semuanya sebenarnya sudah dibahas di akuntansi biaya. Jadi saya hanya istilahnya mengulang aja. Membebankan semua unsur biaya produksi yang meliputi di situ ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan juga BOP. Ya, baik bersifat variabel maupun tetap. Tapi ada juga yang menggunakan biaya bahan baku utama dan juga biaya bahan baku penolong ya, sama aja. Jadi nggak usah bingung itu. Jadi saya lanjutkan, baik itu yang sifatnya produk atau jasa ya. Metode tersebut dikenal dengan nama penentuan harga pokok penuh atau full costing ya. Sedangkan penentuan harga pokok variabel atau variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produk yang membebankan unsur biaya produksi yang bersifat variabel saja. Jadi unsurnya hanya variabel saja yang dihitungkan ya. Unsur produksi yang bersifat tetap diperlakukan bukan sebagai harga pokok produk melainkan sebagai biaya periodik. Ya. Ini nanti yang membedakan ya antara full costing sama variable costing. Nah, biaya produk merupakan biaya yang lebih erat hubungannya dengan periode akuntansi dibandingkan dengan produk yang dihasilkan dan umumnya biaya produk bersifat tetap. Nah, ini perbedaannya ya. Contoh dari metode full costing. Di situ ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan juga yang meliputi overhead tetap sama variabel. Sedangkan untuk metode variable costing yaitu ada hanya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Jadi di sini tidak ada biaya tetap, BOP tetap. Itu hanya itu saja yang membedakan. Nah, kemudian ada beberapa contoh, ini nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Nanti saya langsung ke contoh soal aja dalam menentukan HPP full costing sama variable costing. Tapi ini nanti full costing dulu dalam buatan laporan laba rugi ya. Sebelumnya, dari kedua metode tersebut itu mempunyai keunggulan dan kelemahan ya. Nah, bagaimana untuk kelemahannya? Keunggulannya dulu. Kalau keunggulan variable costing itu alat perencana operasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penetapan harga jual pasti yang namanya HPP. Kemudian alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Yang keempat penentuan titik impas atau pulang pokok atau BEP, break even point, di mana TR sama dengan TC, ya, bisa diartikan seperti itu. Yang kelima alat pengendalian manajemen. Sedang kelemahannya ini tidak dapat diterima untuk pelaporan eksternal, tidak bisa ini ya, karena akuntansi manajemen dasarnya memang tidak bisa untuk di pelaporan eksternal. Yang kalau untuk laporan eksternal kan akuntansi keuangan. Yang kedua, kesulitan dalam memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, oke, saya kasih contoh untuk full costing dulu ya. Untuk minggu depan saya kasih contoh lagi untuk variable costing. Contohnya adalah data mengenai produksi biaya dan penjualan selama tahun 2001 dan 2002 sebagai berikut. Jadi ini 2 tahun. Ya. Volume produksi tahun 2001 yaitu 1000 unit, sedangkan tahun 2002 800 unit. Volume penjualannya tahun 2001 itu 800 unit, sedangkan tahun 2002 adalah 1000 unit. Harga jual per unit 350.000. 350 rupiah. Dengan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku ya, 75 rupiah, biaya tenaga kerja langsung 41 rupiah, tarif BOP-nya 30 rupiah, biaya administrasi dan penjualan 12 rupiah. Ya, jadi seperti ini. Kemudian untuk tetapnya yaitu meliputi BOP ya, BOP tetap sama biaya administrasi penjualan tetap masing-masing
yaitu 92.000 sama biaya administrasi dan penjualannya adalah 50.000. Nah, berdasarkan data di atas, susunlah laporan laba rugi dengan menggunakan metode variable cost, full costing dan juga metode variable costing. Kita pakai metode full costing dulu. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Hasil penjualan yaitu tahun 2001 ya. Kita selesaikan per tahun aja dulu biar lebih mudah. Tahun 2001 itu adalah 800 unit dikali 350. Perlu diingat, ini adalah hasil penjualan, bukan hasil produksi. Ya. Walaupun tahun 2001 menghasilkan produksi sebanyak 1000 unit, tetapi yang terjual 800. Jadi yang ditulis di sini adalah 800 dikali 350, hasilnya 280.000. Nah, ini kita kode dengan A. Kemudian harga pokok penjualan B, persediaan awal kosong. Ya, jadi tidak ada persediaan akhir di tahun 2000. Untuk biaya produksinya masing-masing ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Masing-masing adalah 1000 unit kali 75. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena yang diproduksi adalah 1000, maka dikalikan 1000. Ya, walaupun yang terjual 800. Oke, saya lanjutkan. 1000 kali 75, 75.000. 1000 kali 41, 41.000. BOP-nya 1000 kali 30, 30.000. Kemudian biaya tetap overhead-nya ya, itu sebesar 92.000. Total biaya produksi yaitu 238.000 ya, didapat dari biaya bahan baku total, biaya tenaga kerja total, sama BOP. Ditambah BOP tetap, BOP variabel dan BOP tetap. Nah, barang yang siap dijual yaitu persediaan awal ditambah biaya produksi. Karena persediaan awalnya kosong, maka hanya biaya produksi saja, tinggal turunkan yaitu 238.000. Kemudian yang diproduksi 1000, yang terjual 800, pasti sisanya adalah 200 unit. Dikali biaya persatuannya yaitu Rp238. Didapat dari mana, Pak? Ini didapat dari ini, ya, total biaya produksi. Total biaya produksi dibagi 1000 unit, maka hasilnya Rp238. Ini dikalikan hasilnya Rp47.600. Ini sebagai pengurang. Harga pokok penjualan yaitu Rp190.400. Maka laba kotornya yaitu C, kita anggap C, sama dengan A min B. A-nya tadi berapa? Yaitu 280.000. Ya, di atas tadi hasil penjualan 800 kali 350. Hasilnya 280 dikurangi HPP-nya yaitu Rp190.400. Maka laba kotornya adalah 89.600. Kemudian biaya administrasi dan penjualan kita kode dengan D, yaitu yang variabelnya, karena ini penjualan ya, maka yang dihitung yang terjual 800 unit dikali 12 rupiah, maka di sini totalnya adalah 9.600. Kemudian biaya tetapnya untuk administrasi dan penjualan yaitu 50.000, di total yaitu 59.600 rupiah. Ini sebagai pengurang ya dari laba kotor. Maka laba bersih yang didapatkannya adalah 30.000. Di mana 89.600 dikurangi 59.600. Hasilnya 30.000. Kemudian pada tahun berikutnya tahun 2002 ya, hasil penjualannya adalah 1000 unit dikali 350 rupiah, hasilnya 350.000. Walaupun yang diproduksi hanya 800, tetapi bisa terjual sampai 1000 unit ya. Nah, harga pokok penjualannya ada persediaan awal yaitu 47.600 didapat dari persediaan akhir di tahun 2001. Nih ya. Nih maaf. Ya. Jadi 4 ini didapat dari sini. Oke, saya tandai saja biar tidak bingung. Ya. 4
ini adalah persediaan 47.600 ini adalah persediaan akhir di tahun 2001 menjadi persediaan awal di tahun 2002. Oke. Kemudian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik baik variabel maupun tetap masing-masing adalah 60.000 didapat dari 800 unit ini yang diproduksi dikali Rp75. Kemudian 800 unit dikali 41 hasilnya 32.800. Kemudian 800 rupiah 800 unit dikali 30 rupiah hasilnya 24.000. Kemudian biaya BOP tetapnya yaitu 92.000. Maka totalnya untuk biaya produksi tok ya nih belum ditambah persediaan awal yaitu Rp208.800. Kemudian barang yang siap dijual ini tinggal biaya produksi ditambah persediaan awal. Jadi Rp208.800 ditambah 47.600 hasilnya 256.400. Ya. Kemudian tidak ada persediaan awal, tidak ada persediaan akhir karena barang habis terjual semua. Maka HPP-nya yaitu 256.400. Kemudian laba kotor ya, yang didapat yaitu A-B. A-nya yang didapat tadi yaitu 350.000 dikurangi 256.400 maka sisanya atau laba kotornya adalah sebesar Rp93.600. Kemudian untuk biaya administrasi dan penjualan baik variabel maupun tetap masing-masing 1.000 unit yang terjual dikali 12 rupiah ya biayanya yaitu 12.000, kemudian biaya tetapnya adalah 50.000, totalnya adalah 62.000 rupiah. Kemudian ya laba kotor dikurangi biaya administrasi dan penjualan yang maka laba bersihnya yang dapat adalah 31.600. Artinya gini, laba kotornya 93.600 dikurangi jumlah biaya administrasi dan penjualan sebesar 62.000, maka laba bersihnya adalah 31.600. Demikian yang sudah dapat saya sampaikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan apabila nanti teman-teman tidak bisa ya, bisa langsung teman-teman WA pribadi saya atau nanti akan saya jelaskan ulang pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas yaitu dengan menggunakan metode variable costing dengan soal yang sama. Jadi apabila ada saya salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.